pengagum, balas dari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga. Untuk akhwat, calon-calon bidadari, bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Sahabat, Ya salam. ya salam, Ya Masya salam. Allah. Sahabat KSNS, kita sekarang berada di lokasi Uhud, di lokasi sangat bersejarah tentang kejadian Ghazwatu Uhud yang pernah saya sampaikan di sebelum. Sahabat KSNS, kalau melihat gambar yang ada di sini, ada beberapa hal yang mungkin saya bisa pahami. Ini kan Gunung Uhud, sahabat. Ya. Tapi nanti lebih jelasnya kita ke Jabal Ramal. Ini ada Jabal Ar-Ramah, maaf, Jabal Ar-Ramah, yaitu bukit para pemanah. Jabal Ar-Ramah, bukit para pemanah. Nanti kita akan berkunjung ke sini, dan di sini ditunjukkan bahwa orang-orang musyrikin Mekah datangnya dari sini. Datangnya dari ujung daripada Gunung Uhud. Itu adanya di sana. Kalau dari sini bisa ngeliat ke sana nggak kamera? Ya, nanti aja di Jabal Ramah kita akan sampaikan. Kemudian terjadi ma'rakah di sini, dan ini adalah kota Madinah. Ini adalah kota Madinah. Rasulullah menuju Uhud dan para sahabatnya. Namun di pertengahan perjalanan, orang-orang munafik kembali ke Madinah. Dan tokoh munafik di sini adalah Ibnu Ubay bin Salul. Dia tokoh munafik di Madinah. Jadi menyatakan Islam, mengakunya Muslim, tapi sebenarnya dia adalah orang yang sangat memusuhi Islam. Jadi apa yang dikatakan dengan lisan dan keyakinannya berbeda. Dan orang-orang yang munafik di darkil asfal minan nar, akan ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala di derajat yang paling bawah di api neraka jahanam, wa iyadzu billah. Allah dan Rasulnya tidak akan pernah suka kepada orang-orang munafik. Oleh karenanya ini sekilas, ini sepertinya ada yang buatin, karena ini dinding dari madrasah. Ini sebenarnya madrasah ini, sahabat. Ini sekolah, dan ini disebut dengan madrasah Hamzah bin Abdul Muttalib, karena beliau kembali ke rahmat Allah di Uhud. Bahkan sebelum kejadian perang Uhud, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau sudah memberikan bisyarah tentang akan syahidnya Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib, karena beliau bermimpi sebelum kejadian perang Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Ru'yal anbiya wahyun, dan mimpi para nabi adalah wahyu yang pasti benar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bermimpi, aku melihat pamanku Hamzah bin Abdul Muttalib dimandikan oleh para malaikat. Dimandikan oleh para malaikat. Inilah keadaan syuhada, orang-orang yang mati syahid. Makanya kan dalam fikih Islam tidak usah dimandikan, langsung aja dipakaikan kain kafan dan langsung dikuburkan. Kenapa? Karena para syuhada, damnya, darahnya akan menjadi saksi di yaumul qiyamah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan, aku bermimpi Hamzah dimandikan oleh para malaikat. Mendengar hal-hal semacam ini bukan menjadikan Hamzah semakin takut menghadapi perang Uhud, malah beliau semakin gembira. Siapa yang tidak mau menjadi syahid? Kalau orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengharapkan dia menjadi syahid selama jalan
jalan perjuangan itu adalah benar. Benar menurut Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dulu kan jelas, sahabat di bawah perintah Rasul. Kalau Rasul bilang jihad, ya jihad. Tapi jangan sampai ada salah pemahaman. Tidak semestinya kita berperang dengan non-muslim yang dhimmi diajak berperang. Ini tidak baik. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya memerangi kafir harbi, orang-orang kafir yang memerangi Islam, yang menghancurkan Islam dengan cara menzalimi langsung umat Islam. Itu beda kajiannya. Jadi sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang saya sampaikan bermakna. Sekarang ikut bersama saya, kita masuk ke lokasi Uhud. Muhasabah. Hadiri bersama keluarga momen spesial Ramadan penuh cinta. Nikmati ragam acara seru dan menarik. Ayo ramaikan event Ramadan penuh cinta 26 hingga 28 Juni di FX Senayan. Jalani bulan suci dengan niat sejati. Nikmati program-program istimewa spesial Ramadan MNC Muslim. Pahami hadis dan Quran secara sederhana. Pelajari ilmu agama lewat sketsa segar. Cerita anak langitan. Jadilah saksi kebesaran Islam. Kunjungi masjid-masjid mengagumkan di penjuru Nusantara. 1001 masjid. Spesial Ramadan di MNC Muslim. Temukan rahasia keindahan buku Riyadhus Shalihin hanya di MNC Muslim. Sahabat KSNS, The Journey Ya Salam. Kita sekarang berjalan menuju Jabal Ar-Ramah. Dari depan tadi kita sudah kisahkan betapa bisyarah yang besar diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyiduna Hamzah, paman beliau, yang akan dimandikan oleh para malaikat. Dan sekarang saya ingin mengajak sahabat untuk ke Jabal Ar-Ramah. Sebenarnya sahabat KSNS, waktu itu ketika mau terjadinya perang Uhud, itu kan perang balas dendam kan, dari orang-orang kafir Mekah saat itu. Nah, terjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan kita tidak usah keluar dari Madinah. Kita tidak usah keluar dari Madinah. Biar saja kita tetap di kota Madinah, biar musuh masuk Madinah. Karena kebiasaan nih kalau orang Madinah keluar, sulit menang. Dan pendapat yang kedua dari Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an, ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ini orang-orang kafir Mekah, orangnya sombong-sombong. Kalau dibiarkan dia menyerang sampai ke dalam kota Madinah, ini akan menjadi kebanggaannya. Dan nanti dia pulang, wah habis kita. Dijelek-jelekin. Ibaratnya dia ini udah berhasil ngepung umatnya Nabi SAW. Dia berhasil kalahkan umatnya Nabi SAW. Jangan ya Rasulullah, kita harus punya izzah. Kita harus punya kemuliaan. Kita keluar dari kota Madinah untuk menghadang mereka. Walhasil saat itu Ibnu Ubay bin Salul berusaha untuk merayu Nabi SAW agar tidak mau keluar dari kota Madinah. Itu karena kemunafikannya. Maksudnya dia supaya kafir-kafir Mekah itu masuk ke dalam, dan mungkin dia akan bergabung dengan orang-orang kafir tersebut, karena dia adalah orang munafik. Sahabat KSNS The Journey, kalau anda lihat ini saya ada di depan Maqam Syuhada Uhud. Lihatlah para penziarah. Namun sahabat, kita akan datang ke sini
setelah kita naik ke Jabal Ar-Ramah. Insyaallah. Assalamualaikum ya syuhada Uhud. Assalamualaikum wa ala nabiyina afdalus salawat wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat KSNS, singkat kisah, diputuskan sama Nabi SAW itu hari Jumat. Kata Nabi SAW, hari Jumat diberikan kabar gembira bahwa kita akan memenangkan peperangan ini. Dan waktu asar, Nabi SAW sudah keluar dari rumahnya, kemudian beliau sudah menggunakan pakaian perang. Saat itu banyak di antara kaum muslimin yang khawatir. Jangan, takutnya ini memaksakan diri untuk perang keluar kota. Keluar kota Madinah maksudnya. Kok kita jadi maksain Rasulullah gitu. Jadi kayak banyak yang merasa bersalah. Tapi kata Nabi SAW, jika seorang Nabi sudah memakai pakaian perangnya, maka dia tidak boleh untuk mengurungkan niatnya. Jadi Nabi SAW akhirnya pada Jumat sore itu mengajak sahabat-sahabatnya keluar dari kota Madinah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya sahabat, itu adalah Jabal Ar-Ramah. Banyak anak-anak di sana dan para penziarah yang naik ke Jabal Ar-Ramah. Mari kita naik bersama ke Jabal Ar-Ramah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah dari atas Jabal Ar-Ramah kita akan menyampaikan sebenarnya Gunung Uhud itu yang mana. Dan di atas Jabal Ar-Ramah kita juga akan menyampaikan tentang sejarah terjadinya peperangan Uhud. Perang ini dinamakan dengan Perang Uhud dikarenakan terjadi lokasinya di Uhud. Assalamualaikum. Saya membawa air sahabat karena manusia kalau haus dia minum. Iya kan? Manusia kalau haus dia minum. Kalau dia lapar dia makan. Kalau dia mengantuk dia tidur. Yang penting jangan berlebihan. Ayo lanjut sahabat ke sana. Lewat sini sahabat. Ini adalah bagian dari Jabal Romar. Ar-Ramah, maaf. Saya salah sebut, bukan Ar-Ramah. Ar-Ramah. Grup pemana itu di sana, yang paling atas. Saya rasa saat ini sudah lebih pendek, sahabat KSNS. Dulunya, awalnya waktu sejarahnya terjadi peperangan di sini, Jabal ini sangat tinggi sekali. Ayo, fadhal. Sayyidina Muhammad. Masya Allah sahabat KSNS, kita akan terus mendaki Jabal Ar-Ramah ini. Ini adalah grup Jabal pemana. Jadi waktu kejadian di perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada para pemanah untuk tidak turun dari bukit ini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bisyarah kemenangan dari perang Uhud jika para sahabat bisa sabar menjalankan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pasti perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla. Kita mulai mendaki daripada Jabal Ramal ini. Sahabat KSNS.
Hasbi Rabbi Jalla. Petikkan rahasia hidup berkah. Kalau pemberian itu karena berdasar pada jabatan, maka dia tidak punya hak untuk mengambil. Takwalah kamu kepada Allah dan cari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Disakiti sama orang, jadikan ladang apa? Pupuk untuk doa kita seperti ijabah. Cinta Nabi, barokah. Semua para Nabi dan Rasul cinta dengan Nabi kita Muhammad. Kami terpesona melihat ketampanan akhlak. Tahsin, GMNC Muslim. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang saya berada di puncak gunung atau Bukit Ar-Ramah, dan banyak yang mengatakan bahwa sebenarnya sewaktu kejadian perang Uhud, bukit ini lebih tinggi daripada ini, dan sekarang bukit ini sudah lebih pendek. Dan disinilah Rasulullah SAW mengamanahkan bagi para pemanah untuk tetap di posisi masing-masing dan tidak diizinkan turun dari bukit ini sebelum dapat perintah dari Nabi SAW. Sahabat KSNS, kalau bisa melihat dari arah belakang, itu adalah kota Madinah. Ya, bisa dilihat. Itu adalah kota Madinah dari arah belakang sana. Kedatangan Nabi SAW dengan pasukannya dari arah sana. Nah, ini yang disebut dengan Uhud. Sahabat KSNS, Uhud adalah jabal yang berantai. Ini disebut dengan musalsal Uhud. Ini Uhud berantai dari sana terus sampai ke sana. Ini Uhud semua. Sudah dilihat dari sana, sahabat KSNS? Terus. Nah, ini Uhud semua ini. Ini musalsal Uhud. Ini musalsal Uhud terus sampai sana. Ya. Ini adalah Jabal Uhud yang disabdakan oleh Nabi SAW. Jabal yang akan yadkhul fil jannah, akan masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Jabal Uhud. Tapi yang Uhudnya yang mana? Di antaranya saya banyak mendengar pendapat yang Uhudnya itu yang paling tinggi, yang ada tulisan Allah. Ada tulisan Allah, ya, yang warna putih itu dibuat oleh orang-orang saat ini. Itulah Uhudnya. Ya. Kalau ini semua disebut musalsal Uhud, rantaian Uhud. Uhud dari kata ahad, artinya satu, artinya wahid. Karena banyaknya gunung ini menjadi satu, berantai satu, sehingga disebut dengan nama Uhud. Dan diriwayatkan pula bahwa Nabi Musa alaihi wa ala nabiyina afdalus salawat wassalam dengan Nabiullah Harun alaihi wa ala nabiyina afdalus salawat wassalam, Musa dan Harun alaihi wassalam, beliau pernah datang ke Gunung Uhud itu.
hanya untuk menyaksikan kota Madinah. Karena kerinduannya, asyauq ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerinduannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musa bin Imran dan Harun bin Imran ila Uhud. Keduanya datang ke Gunung Uhud karena rindu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi, semua rasul yuhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya Allah, dia pengen ngelihat kota yang menjadi tempat terakhir bagi Nabi kita Muhammad. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nah, inilah lokasi Uhud. Ini adalah jabal yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uhud jabal yuhibbuni wa nuhibbuh. Uhud adalah satu bukit. Dia cinta kepadaku dan kami cinta kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Aina al-udhun Uhud? Di mana telinganya Uhud? Di mana hidungnya Uhud? Di mana mulutnya Uhud? Di mana jiwanya Uhud? Di mana kakinya Uhud? Di mana yad Uhud, tangannya Uhud? Subhanallah. Tapi Uhud ini pandai mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakinna al-Uhud yuhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu ma'al udhun, wa nahnu ma'al ainain, wa nahnu ma'al yadain, wa nahnu ma'al rijlain. Kaif? Hal nuhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kama Uhud yuhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah dikasih dua telinga, kita sudah dikasih dua mata, kita sudah dikasih dua kaki. Apakah kita bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalahkan Uhud mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Ini adalah Jabal Uhud. Sahabat KSNS, lihat Uhud dengan hati yang suka, hati yang gembira. Ini adalah jabal yang akan masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sedikit saya akan menerangkan tentang kejadian peperangan. Sahabat bisa ngeliat dari sana, bukit yang dari sana, kaum kuffar Mekah min huna, orang-orang kafir Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu dakhala al-Madinah min huna, dari sana, dari ujung bukit itu. Mereka sebanyak kurang lebih 3,000 nafar, 3.000 orang. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Itu dari sana tuh masuknya, dari ujung gunung ini. Ini gunung ini yang paling tinggi, nah sananya. Mereka keluar dari sana dan Nabi SAW dengan pasukannya sudah siap di sini. Dan Nabi SAW menaruh para pemanahnya di sini. Menaruh para pemanahnya di sini. Sebagaimana yang saya katakan tadi, Rasulullah SAW mengatakan kepada para pemanah untuk tidak boleh turun sebelum ada perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan singkat kisah. Karena KSNS juga pernah menerangkan tentang perang Uhud. KSNS jujur nih bahwa di awal peperangan Uhud terjadi, kaum kafir Mekah tidak kuasa melawan kaum muslimin. Karena pengaruh dari apa? Dari ar-ramah, dari para pemanah yang ada di bukit ini. Tidak kuasa melawan. Dari para pemanah yang ada di bukit ini. Nama yang di atas itu kan enak, tinggal manah-manah aja kan. Ada salah satu panglima berkuda orang kafir Mekah. Namanya Khalid ibnul Walid. Dulu waktu perang Uhud, dia masih dalam keadaan kafir. Tapi dia masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah. Naam. Akhirnya Khalid ibnul Walid dengan 200 pasukannya. Pasukannya kan ada 200. Dia datang ke sini, dia berikan harta-harta dunia di bawah.
menunjukkan seakan-akan orang-orang kafir sudah menyerah. Emas dan baju-baju perang ditaruh di bawah. Di bawah bukit ini. Ditaruh di bawah bukit ini. Berharap agar pemanah mau turun. Jadi digodanya sama apa? Sama harta. Jadi hati-hati kaum muslimin. Jangan sampai kita sebagai umat Nabi SAW mau tergoda dengan harta sehingga kita mau turun. Turun, tidak mau mengangkat kembali ajaran Allah dan Rasulnya. Akhirnya turun itu sebagian besar dari grup pemanah. Sebagian kecil lainnya mengatakan, "Kif kalian turun? Bukankah Nabi SAW belum memerintahkan turun?" Cuman mereka terpesona dengan harta-harta yang ada di bawah. Kembali lagi manusia ini kadang hobinya harta. Ya kita semua hobi harta. Ya enggak semuanya. Saya kali. Kalau sahabat enggak, kelihatannya ahli ibadah semua nih. Tapi maksudnya jangan sampai kita buta, fanatik buta dengan harta. Kita agak ke sini. Ini paling tinggi. Tadi didudukin sama banyak orang. Akhirnya pada turun. Begitu turun, Khalid bin Walid dari arah belakang sini, dari arah belakang, ya, mereka semua naik ke atas. Naik ke atas. Dan akhirnya orang-orang kafir itu berhasil menguasai Jabal Ar-Ramah ini. Dan inilah musibah terbesar di peperangan Uhud. Di saat sebagian tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka akan mendapatkan kehancuran yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang ini sampai berdarah-darah, sampai gigi gerahamnya patah, sampai diisukan annahu qad qutil. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah kembali ke rahmat Allah, dibunuh oleh orang-orang kafir. Tapi isu itu tidak benar. Jadi sahabat KSNS, inilah situasi Uhud. InsyaAllah setelah kita mengunjungi Jabal Ar-Ramah, nanti kita akan mengunjungi Syuhada Uhud. Syuhada Uhud bisa dilihat dari sini. Itu adalah Syuhada Uhud. Sini sahabat, sini sahabat. Ya, enggak, maksudnya saya ingin kasih tahu, itu turab, ya. Ada yang mablul, ada yang kering, ada yang jaf, ada yang kering. Hadzal mablul para syuhada, warnanya merah, suf. Launuhu ahmar, mablul, warnanya adalah merah dan basah, tidak ada hujan di sini. Itu bawa bukti dam al-mujahidin tetap segar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Coba lihat, itu merah dan basah, padahal nggak ada hujan. Nah yang satunya lagi kering. Tapi nanti kita mau berkunjung khusus ke sana. Kita akan ziarah kepada syuhada Uhud, ya. Makanya ikuti terus kajian KSNS The Journey. Mohon maaf atas segala kehilafan, kesalahan bahasa, dan tutur yang kurang baik. Di sini banyak sekali penziarah. Saya ingin mengucapkan salam dengan para penziarah dan menutup kejadian kita insyaallah. Jadi banyak yang bersurah. Ya. Naam. Ya khair. Assalamualaikum.